Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kita tuh sering banget ikut-ikutan aja sama apa yang dilakuin orang banyak? Yuk, kita bedah sains di balik salah satu dorongan paling kuat dalam diri manusia ini. Oke, coba bayangin ini bareng-bareng ya. Anda lagi duduk di sebuah ruangan sama beberapa orang lain. Santai aja suasananya. Nah, ceritanya Anda mau ikut semacam tes visual yang gampang banget. Terus ada satu pertanyaan muncul. Satu persatu, orang-orang sebelum Anda mulai jawab. Anehnya, jawaban mereka semua sama persis. Kompak banget. Nah sekarang, giliran Anda nih. Tapi, Anda lihat sendiri, jawaban mereka itu jelas-jelas salah. Bukan cuma salah dikit ya, tapi salah total. Anda yakin 100% jawaban yang benar itu apa? Jadi, apa yang bakal Anda lakuin? Tetap pegang teguh apa yang Anda lihat, atau ya udahlah, ikut aja sama jawaban mayoritas yang salah itu? Percaya atau enggak, kebanyakan orang di situasi ini milih buat ikutin kelompoknya. Nah, dilema barusan itu langsung ngebawa kita ke inti topik kita hari ini. Sebuah fenomena psikologis yang, kuat banget, yang namanya konformitas sosial. Gampangnya gini, konformitas sosial itu dorongan dari dalam diri kita buat nyatu sama lingkungan. Jadi, kita sengaja atau nggak sengaja ngubah opini atau kelakuan kita biar pas sama kelompok. Seringnya sih karena ada tekanan sosial yang nggak kelihatan. Oke, buat ngerti seberapa kuat sih dorongan ini, kita perlu flashback sedikit nih ke tahun 1950-an. Kita akan lihat salah satu eksperimen paling ikonik dalam sejarah psikologi. Jadi ada psikolog namanya Solomon Asch. Dia bikin eksperimen yang tujuannya simple banget. Dia cuma pengen tahu seberapa kuat sih tekanan dari kelompok itu. Dia penasaran di titik mana keyakinan pribadi kita bisa goyah cuma karena pendapat orang banyak. Caranya gini nih. Pesertanya cuma disuruh nyocokin panjang sebuah garis. Simpel kan? Tugasnya emang sengaja dibuat gampang banget, jawabannya tuh jelas banget, nggak mungkin salah lihat. Tapi, kuncinya ada di sini. Mereka harus jawab dengan suara keras setelah dengerin jawaban orang lain. Dan inilah twistnya. Di ruangan itu, ternyata cuma ada satu peserta asli. Sisanya, mereka semua itu aktor. Dan mereka udah di briefing sama Asce buat sengaja ngasih jawaban yang salah bareng-bareng di beberapa giliran. Sekarang, coba dibayangin apa yang ada di kepala peserta asli tadi. Momen itulah yang jadi incaran Asch. Tekanan psikologis yang nggak kelihatan tapi rasanya nyata banget. Waktu si peserta asli ini dengerin satu persatu orang lain ngasih jawaban yang salah dengan penuh percaya diri, disitulah perang batin dimulai. Apa mata gue yang salah ya? Jangan-jangan gue yang salah ngerti instruksinya? Keraguan itu mulai muncul perlahan-lahan. Nah, yang kerennya lagi, ilmu saraf modern bisa ngejelasin ini loh. Ternyata otak kita itu emang udah disetel buat menghindari penolakan sosial. Nggak setuju sama kelompok, itu bisa mengaktifkan area otak yang sama kayak pas kita ngerasain sakit fisik. Jadi ya, secara neurologis emang lebih gampang dan nggak nyakitin buat setuju aja. Jadi, seberapa kuat sih tekanan ini? Hasil eksperimen Asch ini bukan cuma menarik lagi, tapi benar-benar bikin kaget. Hasilnya, nunjukin betapa gampangnya cara kita melihat sesuatu itu bisa dipengaruhi sama orang lain, bahkan sama orang yang nggak kita kenal sama sekali. Udah siap lihat angkanya? Angkanya 75%. Coba direnungin dulu di angka itu. Bayangin, artinya 3 dari 4 orang yang ikut eksperimen ini setidaknya sekali milih buat ikut-ikutan ngasih jawaban yang padahal mereka tahu itu salah. Betul, 75% peserta lebih milih ngabain mata mereka sendiri dan ikut mayoritas yang salah minimal sekali. Ini bukti kuat banget betapa kita butuh diterima. Tapi, ada temuan keren lainnya loh dari Asch. Kalau aja ada satu aktor yang disuruh jawab benar, tingkat konformitasnya langsung jatuh drastis. Cuma butuh satu temen aja buat ngeruntuhin kekuatan mayoritas. Oke, itu kan cuma eksperimen di lab. Tapi efeknya, itu ada di mana-mana di sekitar kita, setiap hari. Yuk, kita lihat gimana ini terjadi di dunia kita sekarang. Pernah nggak ikut-ikutan tren di sosmed padahal sebenarnya nggak suka-suka amat? Atau pas rapat, diem aja, waktu semua orang setuju sama ide yang menurut Anda jelek? Nah, itu dia, konformitas Asch lagi beraksi. Inilah kenapa fashion bisa jadi tren, kenapa ada opini yang tiba-tiba viral, dan kenapa kadang kita takut jadi satu-satunya yang beda pendapat. Tapi penting nih buat dicatat. Konformitas itu nggak selamanya jelek loh. Ini yang bikin masyarakat bisa jalan bareng, kompak. Tapi ya itu, resikonya kita jadi bisa kehilangan kemampuan buat mikir sendiri dan nge-challenge keadaan yang udah ada.
Jadi, inti utamanya tuh ini, waktu kita lihat orang ngikutin arus, itu seringkali bukan karena mereka beneran setuju. Alasannya lebih dalam dari itu. Ini semua tentang kebutuhan dasar kita sebagai manusia, buat diterima, buat jadi bagian dari kelompok, dan buat ngehindarin rasa sendirian. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Tapi dengan sedikit twist. Sekarang Anda udah tahu nih soal kekuatan tekanan kelompok yang nggak kelihatan ini. Kalau Anda yang jadi peserta di eksperimen Ash itu, coba jawab jujur deh. Anda bakal jawab apa?